Yes, yes. Tahan dulu posisi yang terakhir buat pembimbingnya bisa di screenshot untuk absen adik-adiknya. Oke, sudah. Jadi kemarin kan ada sesi perkenalan Ormawa nih ya Kak Dita. Jadi kita lanjut nih perkenalan Ormawa selanjutnya. Di sini ada kakak-kakak yang cantik dan juga ganteng-ganteng di sini nih dari perwakilan masing-masing Ormawanya. Mungkin bisa kita kenalan dulu. Ini dari Kak Syafa, terus dia kakak nih dari Ormawa mana sih? Silakan Kak. Oh, iya. Katanya Kak Nanda dan Kak Dita. Kenalin, aku Intan Ayu Puspitasari, biasa dipanggil Intan sebagai Presiden BEM. Tentu di sini mewakili Ormawa BEM. Oke, makasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nova Sidki Sugiarto. Di sini saya sebagai perwakilan atau sebagai ketua dari SKI atau Sikrohania Islam. Oke, nih dari Kak Intan dulu nih Kak, bisa dijelasin nggak sih Kak sedikit aja BEM itu apa sih gitu? Oke, ini sebenarnya sedikit aja. Kalau kita bahas tentang BEM ya, kita tilik dari kepanjangannya dulu deh. Pasti Badan Eksekutif Mahasiswa, suatu organisasi yang semua kampus itu pasti ada. Jadi apapun kamu fakultasnya, apapun kamu kampusnya gitu ya, di mana-mana tuh harus ada yang namanya Badan Eksekutif Mahasiswa, di mana tujuannya untuk menampung dan juga mengeksekusi otomatis proker-proker yang sekiranya bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, apalagi untuk pengembangan diri mahasiswa itu sendiri. Kurang lebih seperti itu sih singkatnya, Kak Nanda. Oke, bisa dilanjut ke Kak Noval. Bisa ceritain sedikit Kak, sama SKI itu apa sih? Gitu. Ya, baik, jadi SKI itu merupakan Ormawa, di mana dia itu yang menaungi mahasiswa ataupun mahasiswi yang beragama Islam. Tujuannya untuk apa? Bukan hanya untuk belajar, dan juga di sini tuh untuk menggali wawasan lebih banyak terkait dunia pelajaran maupun dunia agama, seperti itu. Oke, makasih Kak Noval, Kak Intan penjelasan singkatnya. Mungkin bisa langsung kita mulai nih Kak penjelasan dari apa sih BEM dan juga SKI itu, bisa kita mulai dari Kak Intan terlebih dahulu. Silakan Kak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, jadi setelah ini teman-teman akan banyak mengerti karena Intan bakal jelasin tentang divisi apa aja sih yang ada di BMFK UHT dan apa aja kira-kira proker yang bakal terlaksana ke depannya. Jadi ini singkatnya gambaran tentang BEM itu sendiri, bisa terlihat ya nuansanya tahun ini perwayangan begitu, di mana kita mencoba untuk mengangkat tema yang nusantara banget. Bisa di next. Terus di sini adalah dari teman-teman BPI-nya. Nanti kalau teman-teman join di BEM FKUHT, ya kurang lebih bakal berinteraksi sama orang-orang ini gitu. Bisa di next lagi. Jadi untuk singkatnya di kabinet sekarang itu kami namanya Kemara-Kemara. Intinya kami mau menggemakan suara teman-teman gitu sebagai seorang pemuda, di mana tertuang dalam visi misinya untuk visi menyalurkan suara dan aspirasi mahasiswa yang tujuannya untuk memajukan FKUHT baik ke arah internal maupun eksternal. Kemudian untuk misinya sendiri, kami bagi menjadi 3 poin besar, mulai dari kembara, kontinuitas, dan juga afirmatif dan kolaborasi. Kemudian untuk bironya sendiri, kami dibantu oleh BPP. Di sini BPP itu gampangnya kayak HR-nya kalian, yang bakalan menampung apabila kalian ada keluh kesah terkait misal kewalahan, tentang pekerjaan organisasi misalnya, terus habis itu kewalahan membagi waktu tentang perkuliahan, ujian dan sebagainya. Nah, di sini tempat kalian menuangkannya itu. Terus ini kemudian untuk proker-prokernya bisa di next, lanjut ke kementerian. Next. Terus. Oke, ini untuk timeline-nya. Dan selanjutnya adalah kementerian dari kewirausahaan. Ini untuk membantu teman-teman semuanya
yang tertarik untuk mengembangkan diri di bidang entrepreneurship terutama. Meskipun kita jurusan kedokteran, kita jurusan farmasi gitu ya. Di sini teman-teman tetap bisa berkembang gitu. Selayaknya teman-teman yang di jurusan bisnis dan semacamnya, karena di sini bakal difasilitasi mulai dari ada workshop, mulai dari pembuatan bisnis model Canva dan sebagainya. Terkait kerjasama juga di sini kami support sekali. Bisa di next. Ini untuk proker-prokernya, bisa lanjut ke kementerian selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya ini adalah Kementerian Kastrat. Di sini pajangannya adalah kajian strategi dan advokasi, di mana tujuannya untuk mencerdaskan kita semua sebagai mahasiswa tentang apa aja sih isu yang ada di luaran sana, begitu. Mulai dari kajian internal, terus kita juga ada kajian eksternal, dan kita juga nggak bergerak sendiri, karena di sini kita dinaungi oleh ISMKI, Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, jadi pergerakan kita bisa lebih masif ke ranah nasional. Bisa di next, ke kementerian selanjutnya. Dan ini adalah proker-proker kita di Kastrat, memang cukup banyak, tapi emang tujuannya luar biasa banget untuk memajukan kesegaran kita akan isu-isu yang terkini. Untuk selanjutnya adalah PSDM, di sini pengembangan sumber daya mahasiswa terutama. Untuk prokernya sendiri bisa ada, yang pertama ada ombak yang sekarang udah beralih, nanti ada konsep baru yang teman-teman pasti akan tahu. Tapi untuk sekarang nggak di-spill dulu ya Kak Nanda ya, Kak Dika ya. Tapi yang pasti teman-teman harus ikutin terus ya, karena bakalan surprise gitu. Terus ada KASU, ada LKMM SKTD dan juga LKMM SKTM. Ini nanti bakalan berjenjang, nanti di ISMKI ada LKMM wilayah, ada LKMM nasional juga. Bisa di next. Selanjutnya kita ke next lagi Mas. Ke TFT. Nah, untuk TFT sendiri, ini kita bisa dibilang agak merajai ya di kalangan luar, karena kita alhamdulillah 3 tahun, bahkan 4 tahun berturut-turut berhasil menjadi juara 1, 2, 3-nya gitu. Jadi, untuk teman-teman yang tertarik untuk mengikuti lomba tentang public speaking, ini adalah sarana yang sesuai gitu, untuk teman-teman bisa mewujudkan hal tersebut. Selanjutnya masuk ke kementerian selanjutnya, ada Kementerian Internal. Di sini tujuannya untuk membentuk ikatan gitu ya antara kita sebagai sesama staf, di mana kita tuh memposisikan diri sebagai keluarga gitu, bukan cuma teman yang profesional, tapi kita juga sebagai teman yang memberi cinta kasih kepada sejawat kita gitu. Iya kurang lebih seperti itu lah. Jadi prokernya di sini have fun, kita nggak yang pusing-pusing, kita main-main bareng, kita makan-makan bareng gitu. Untuk kementerian selanjutnya kita masuk ke Kementerian Sosma. Untuk Kementerian Sosma sendiri, ini identik dengan pengabdian begitu ya, yang teman-teman tahu. Ini untuk prokernya yang pasti tentang gimana kita mengedukasi masyarakat luas, terus gimana kita berkolaborasi dengan organisasi-organisasi non-profit ya, untuk bisa memberikan kebermanfaatan terhadap masyarakat luas. Untuk kementerian selanjutnya, kita masuk ke kementerian eksternal. Pastinya tentang eksternalisasi, di mana kita mengirim delegasi baik secara nasional maupun internasional. Selanjutnya kita bakalan masuk ke kementerian Penpro. Nah, di sini kepanjangannya dari pendidikan dan profesi. Jadi untuk teman-teman yang pengen ngerti di jurusan ini tuh kalian bisa punya prospek apa aja. Ini merupakan jurusan yang sesuai, divisi yang sesuai untuk teman-teman bisa cari informasi lebih lanjut. Terus juga terkait delegasi lomba, di sini adalah divisi yang memfasilitasi hal tersebut. Bisa di next.
Selanjutnya kita masuk ke Kementerian Kemenpora. Di sini sesuai namanya ya, pasti identik dengan olahraga dan seni begitu. Dan di sini kami memfasilitasi untuk teman-teman yang tertarik untuk ikut lomba-lomba terkait olahraga ya, basket dan sebagainya, bisa banget join di sini untuk mengembangkan diri bersama-sama. Untuk selanjutnya kita masuk ke Kementerian Infokom. Sesuai dengan namanya, informasi dan komunikasi. Jadi tujuannya untuk membantu BEM dalam menyampaikan apa-apa aja yang kita punya, termasuk proker, publikasi, baik itu di Instagram maupun di YouTube dan semua media sosial yang kita punya. Bisa di next. Oke, mungkin itu dulu dari BEM FKUHT. Memang banyak banget, Kak, kebetulan prokernya. Jadi kalau teman-teman mau baca lebih lanjut, bisa cek di IG BEM FKUHT ya. Benar banget, Intan. Terima kasih Kak Intan atas penjelasannya tentang BEM ini. Mungkin bisa kita lanjut dulu ke ormawa selanjutnya. Kak Novel, silahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala asyrafil anbiya'i wa tin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada adik-adik semuanya yang telah bergabung ya bersama kami menjadi keluarga di Fakultas Pendidikan Dokter ya, Universitas Hang Tuah terutama. Jadi di sini saya akan membawakan dari SKI itu sendiri apa dan apa aja sih ada di dalam ormawa tersebut. Oke. Jadi SKI sekarang sih mengusung tema tentang integrity and responsibility. Artinya tuh ya seperti yang kita tahu, integrity artinya integritas, responsibility adalah tanggung jawab. Jadi dengan adanya rasa integritas dan rasa tanggung jawab dalam mengerjakan sesuatu yang pastinya ke depannya itu akan lebih mudah dan lebih lancar pokoknya, seperti itu. Bisa di next. Oke, di sini SKI di sini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama secara utuh dan menyeluruh dalam mencapai tujuan bersama dalam berorganisasi. Bisa di next. Selanjutnya di sini ada visi dan misi. Visinya itu menjadikan SKI sebagai wadah dan sarana bagi mahasiswa Islam untuk menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan dalam memunculkan jiwa kewibawaan yang berlandaskan pada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dengan misinya seperti menyebarluaskan, memajukan, menumbuhkan rasa hormat, menciptakan kader muslim yang cinta akan Al-Quran, serta menjalin ikatan ukhuwah Islamiyah. Bisa di next. Oke, di sini SKI ini memiliki 7 departemen, ada Humas, Kaderisasi Pendidikan Dakwah, Finansial Litbang, dan juga IT. Bisa di next. Jadi yang pertama di sini ada Humas, dengan tagline-nya Humas Solid. Bisa di next. Jadi humas atau hubungan masyarakat ini yang memiliki fungsi ya diantara itu sebagai penghubung antara internal dan juga eksternal dari SKI itu sendiri dan juga dari kampus terkait dunia permasyarakatan dengan permahasiswaan, seperti itulah bisa dibilang. Bisa di next. Nah, diantaranya itu ada seperti bagi-bagi takjil ketika bulan Ramadan dan juga giat Idul Adha, seperti itu. Bisa di next. Ya, ada Departemen Finansial, tagline-nya finansial halal, bisa di next lagi. Di sini Departemen Finansial ini yang berhubungan tentang percuanan. Jadi di SKI itu juga disyariatkan atau berusaha ya, memiliki usaha, di mana dengan adanya Departemen Finansial ini untuk mewadahi bagi mahasiswa lain berusaha atau ingin membuka suatu usaha lah ya, kita mewadahi. Seperti itu. Bisa di next. Nah, untuk mau lihat apa aja yang ada di Departemen Finansial ini bisa bisa mengunjungi SKI Store_official. Nah, seperti itu. Lanjut. Ada Departemen Pendidikan. Next. Di sini memiliki fungsi ya untuk mencetak thalabul ilmi atau penuntut ilmu yang berakhlak mulia serta bersifat fatona, lalu mengembangkan daya pikir kritis, kreatif, inovatif, dan juga menuntut ilmu, serta untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang dimiliki guna mengamalkan agar bermanfaat untuk khalayak ramai, seperti itu. Bisa di next. Nah, untuk
dokumentasinya di sini sebenarnya ada 3 ya, ada Simsok, Simce dan juga Sahati. Seperti itu. Dakwiyah ini bisa dibilang anak emasnya SKI lah, ciri khasnya SKI. Bisa di next. Nah, jadi Dakwiyah ini apa? Jadi Dakwiyah ini merupakan departemen yang berfungsi sebagai wadah pengembangan diri dan juga dakwah agar mahasiswa FKUHT ini dapat meningkatkan iman dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga terbentuklah pribadi yang berakhlakul karimah. Seperti itu. Bisa di next. Lalu ada Departemen IT, bisa di next. Nah, Departemen IT ini adalah ya sama seperti tadi yang di BEM ya Kak, yang di Infocom ya pokoknya berhubungan untuk menyebarkan informasi yang ada di SKI itu sendiri untuk pada khalayak ramai seperti itu. Bisa di next lagi. Nah, ini contohnya ada IG-nya, ada YouTube-nya juga, dan ini adalah karya-karyanya seperti PBG dan juga pengaturan dari IG itu sendiri. Bisa di next. Lalu ada Departemen Kaderisasi, bisa di next. Lalu Departemen Kaderisasi ini berfungsi untuk apa? Jadi ini berfungsi untuk pewarisan nilai-nilai organisasi yang baik sebagai sarana belajar bagi anggota, serta meningkatkan minat dari seorang SKI untuk bisa berorganisasi. Ya, bisa di next. Nah, lalu juga ada Departemen Litbang, bisa di next. Departemen Litbang atau Departemen Penelitian dan juga Pengembangan itu berfungsi untuk mengembangkan minat dan juga bakat mahasiswa itu sendiri, lalu untuk berdakwah dengan cara menggunakan kesenian dan juga kebudayaan seperti itu. Bisa di next. Kak Nova, sebelumnya nih ya, Litbang ini kan kayaknya asing gitu ya di kita tuh. Itu sebenarnya mirip-mirip nggak sih Kak sama Kemenkoranya di BEM gitu? Iya, mirip. Oh, Cuma ini versi SKI-nya aja gitu. Nah, ini ada prokernya ya, Islamic Festival dan juga LKTI atau Lomba Karya Tulis Ilmiah Agama, seperti itu. Udah selesai nih Kak, pemaparan dari 2 ormawa yang keren-keren nih Kak. Oke, sebenarnya dari kedua ormawa ini punya kemiripan yang sama ya Kak, banyak kemiripannya nih dari divisi-divisinya, proker-prokernya gitu kan. Cuman mungkin dari masing-masing program kerja itu dia berjalan sesuai sama visi misi dari ormawanya sendiri gitu ya Kak. Oke. Mungkin jadi adik-adik di sini bisa mulai berpikir kira-kira mau join ormawa yang mana nih ya? Kayaknya yang pas sama aku yang mana nih Kak? Iya, benar banget. Jadi di sini ormawa baik BEM, SKI dan juga ormawa-ormawa sebelumnya yang sudah menjelaskan itu membuka pintu selebar-lebarnya untuk adik-adik semua supaya bisa join di ormawa di FKUHT. Benar nggak Kak? Betul. Jadi di sini mungkin setelah pemaparan dari BEM dan SKI ada adik-adik yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung raise hand. Lagi minggu nih, kira-kira menurut Kak Intan sama Kak Noval nih, proker apa di masing-masing ormawa yang menurut Kak Intan sama Kak Noval tuh seru banget nih, kayak wajib nih gitu. Yang paling berkesan kali ya. Mungkin dari Kak Noval dulu deh. Dari aku ya. Jadi dari SKI sendiri itu yang paling berkesan biasanya itu proker yang punya interaksi langsung ya. Jadi seperti kalau misal di SKI itu kayak ya tadi bagi-bagi takjil, Simsok, Simce itu ya paling berkesan karena kita ngumpul jadi satu, berpikir bareng-bareng, bekerja bareng-bareng seperti itu. Jadi ya sambil selingan ada ngobrol-ngobrolnya kayak gitu. Itu sih yang paling seru. Intinya yang saling bertatap muka. Iya sih, Kak. Apalagi Simsok itu ya, Simce ya itu sangat membantu sekali nih buat adik-adiknya latihan ya gimana sih di FK itu. Kalau dari Kak Intan sendiri gimana Kak? Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi kalau dari BEM sendiri sebenarnya banyak banget proker favorit. Cuman kalau misal kita lihat dari awal kepengurusan yang baru nih, sekarang itu yang lagi berjalan adalah AORKA, panjangnya Action of Sosma and Kastrat gitu. Jadi di sini nanti kita bakalan bekerja sama dengan
PNIAL, di mana kita mengedukasi masyarakat sekitar gitu, dan juga kita bakalan melakukan penanaman bakau nih Kak. Jadi kalau yang tahun sebelumnya kita sempat menanam bakau, itu kan jumlahnya sekitar 300-an gitu ya. Untuk yang sekarang itu ditargetkan bisa mencapai ribuan gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang pengen banget ngerasain rasanya hangkuah banget gitu ya, ke laut gitu kan, selain kalian dapat dari program maba, kalian juga bisa dapetin di proker kami, yaitu Aurta. Gitu sih Kak. Gitu. Kalau untuk yang lain sebenarnya banyak banget teman-teman. Kalau misal dijelasin semuanya di sini nggak keburu sih. Jadi bisa langsung kepoin di IG BEM FKUHT ya. Oke, terima kasih kakak semua. Mungkin dari adik-adik ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand. Masa nggak penasaran sih nih? Ini di sini kakak itu jelasin nih, prokernya banyak, divisinya banyak, seru-seru lagi kan ya Kak Dita. Masa nggak ada yang penasaran nih ya adik-adiknya? Atau di sini, oh itu ada yang raise hand. Oke. Halo, selamat siang. Iya Kak, mau tanya. Kan Yes. kalau misalnya Kenalin dulu dong, nama panjangnya siapa, panggilannya siapa, dari SMA mana? SMA mana deh, boleh. izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila Fiora. Biasanya dipanggil Vio, saya dari SMA 5 Taruna Brawijaya, Jawa Timur. Bisa langsung bertanya, Salsabila. Ya, jadi kalau misalnya setahu saya kan kalau kehidupan mahasiswa FK itu kan kayak sibuk gitu ya Kak. Nah, kalau misalnya kita berorganisasi itu biasanya dilakukannya itu kapan ya? Karena setahu saya juga kuliahnya itu sampai sore atau apa dilakukannya itu saat weekend atau gimana Kak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab dari Kak Intan dulu deh. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya, Tio. Terkait manajemen waktu nih berarti kita bahasnya. Mahasiswa FK identik dengan sibuk, tapi kita organisasi juga ada proker gitu. Jadi di sini kalian kalau ikut organisasi, kalian bukan berarti bakal benar-benar kewalahan doang gitu. Enggak, kalian akan belajar tentang gimana caranya memanajemen diri. Manajemen diri itu tentang apa aja? Mulai dari kalian manajemen emosi, mulai dari kalian manajemen waktu terutama. Nah, kalau untuk waktu sendiri, untuk kami proker-proker pastinya waktu eksekusinya tidak bertabrakan dengan jadwal perkuliahan begitu. Pasti kalau enggak di Sabtu ya minggunya gitu sih Kak. Walaupun misal Jumat gitu ya palingan sore gitu. Tapi yang pasti kita selalu mengusahakan untuk tidak sampai malam gitu, agar kita semua tetap bisa beristirahat dan tetap bisa menjalankan tugas sebagai mahasiswa gitu ya, yang mana kita harus mempertahankan nilai untuk sebagai bentuk begitu ya, bentuk mengabdi ya dan bentuk tanggung jawab betul. Oke, mungkin dari Kak Noval ada yang mau ditambahkan? Mungkin gini ya, yang persepsi kalau misal ikut proker tuh bisa bikin jadwal-jadwal Nilainya jelek gitu ya Kak? sebenarnya aku sih kurang setuju dengan persepsi itu ya, karena kalau misal kita ikut proker itu istilahnya itu kita kayak refreshing, kita kayak liburan bareng-bareng gitu, kita bersanda, iya, toh nanti kan kita sambil proker misal ada waktu istirahat masih bisa ngobrol tentang pelajaran itu, nggak masalah. Jadi untuk masalah ya kembali lagi ke manajemen waktu ya, dan proker itu juga tidak pernah bertabrakan dengan yang namanya jadwal kuliah. Itu aja. Terima kasih kakak semua. Vio, apa sudah terjawab? Iya Kak, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi dari adik-adik semua? Atau mungkin udah ada yang kepikiran nih, aduh aku mau join Ormawa apa nih nanti gitu. Bisa nih Kak, untuk ditunjuk nih Kak. Siapa nih? Oke, coba kita cari-cari kali ya. Ini deh, aku coba mau tanya ke satu Kristi Agung Samudra. Bisa bantu di spotlight? Selamat siang, Kak. Iya, bisa dikenalin dulu namanya panjangnya siapa, panggilannya siapa, dari SMA mana? Mohon izin, senior menyampaikan, izin memperkenalkan diri, nama saya Kristian Samudra, saya biasa dipanggil dengan Agung. Dari SMA mana, Agung?
Mau izin menjawab, Kak. Saya dari SMA Negeri 6 Surabaya. Oke. Kira-kira Agung nih kepikiran nggak ya mau daftar Ormawa apa nih? Untuk saat ini saya sudah berpikir untuk mau masuk Ormawa antara AMSA atau TBM. Oh, oke juga itu ya Ormawanya ya. Gitu, Kak. Oke. Oke, terima kasih Agung. Terima kasih, Kak. Oke, nih Kak. Sudah cowok ya, Kak? Aku mau milih yang cewek yang cantik nih, Kak. Boleh Kak Dita. Oke, aku mau milih 2_ Jasmine Syahrani Putri. Jadi spotlight. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jasmine Syahrani Putri. Ya, jadi untuk saat ini saya belum kepikiran sih Kak mau ikut Ormawa apa, masih mempertimbangkan gitu. Oke, boleh sih dipertimbangkan. Karena setelah ini juga masih ada Ormawa lain nih yang mau roadshow ke adik-adik semua untuk menjelaskan proker apa aja di Ormawanya. Terima kasih, Jasmine. Oke, Kak. Mungkin nih dari masing-masing Ormawa itu kan pasti punya kelebihan dan kekurangannya ya Kak. Mungkin ada dari masing Kak Naufal ataupun Kak Intan itu ingin menyampaikan ciri khas dari Ormawa masing-masing itu apa sih Kak? Gitu. Supaya adik-adik tuh mungkin di sini yang bingung tadi kayak Jasmine tuh bisa makin mempertimbangkan, oh aku harus join apa gitu Kak. Yang paling unik gitu dari Ormawa Kakak sendiri mungkin bisa langsung dijelaskan ke adik-adiknya, dimulai dari Kak Naufal dulu. Oke, jadi untuk yang unik dari SKI itu sendiri, misal dari sini nih, ada sekalian, ada yang pernah main Banjari ya, tahu Banjari? Apa itu Kak? Saya nggak tahu soalnya Banjari itu Kak. Ya, itu kayak alat musik yang biasa untuk sholawatan. Oh, gitu. iya. Misalnya ada yang ingin main seperti itu dan ingin mengembangkan, kami mewadahi hal tersebut seperti itu. Dan misal ada yang ingin lomba ataupun dakwah gitu, kami juga mewadahi. Misal dari Departemen Dakwah itu sendiri. Jadi setiap 2 minggu sekali kami ini mengupload yang namanya apa ya, bisa dibilang sebagai imbus lah ya, sebagai booster rohani. Jadi di situ isinya tentang ceramah, entah itu berupa pengembangan atau ya seperti apa ya, bisa dibilang seperti introspeksi pada diri sendiri seperti itu, ataupun tentang hal-hal apa yang ada di seputar Islam lah seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Jadi sebenarnya SKI itu nggak berkelut hanya tentang keagamaan saja, tapi ternyata ada seninya juga ya Kak yang diangkat dari SKI. Oke, terima kasih Kak Nova. Mungkin Kak Intan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Nanda. Jadi kalau dari BEM sendiri, sebenarnya banyak banget sih untuk keunikannya. Pokoknya yang pertama pastinya kita merupakan satu Ormawa yang saat ini menerapkan prinsip kekeluargaan nih Kak Nanda. Jadi di sini setiap kita menjalankan proker, setiap kita ada rapat, kita juga menyempatkan waktu untuk bonding, atau sekiranya kalau kita tiap bulan itu mengarahkan untuk teman-teman kementerian untuk bisa setidaknya untuk meeting gitu dengan teman-teman yang ada di kementerian tersebut untuk nantinya bisa sharing gimana progres kuliahnya, apakah perlu dibantu sama kakak-kakaknya, dan masih banyak lagi. Terus kemudian menurut aku pribadi, BEM itu salah satu Ormawa yang luar biasa banget ngebantu di dunia karir teman-teman sekalian. Karena di sini ada beberapa proker yang sebenarnya bisa nge-boost skill kalian gitu. Contohnya kalau aku pribadi, dari pengalaman ikut TFT, Training for Trainers-nya BEM. Di situ karena Intan sebagai salah satu 6 besarnya, Intan bisa lanjut ke tingkat wilayah, bahkan bisa lanjut ke nasional. Pas udah lanjut di nasional, akhirnya Intan sempat diundang buat jadi pembicara di kampus-kampus lain dan juga sempat menjadi pemateri nasional juga. Jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk meniti skill, meniti karir lebih dini ya, menurut aku BEM itu merupakan tempat yang cukup
mendukung sekali gitu untuk teman-teman bisa mulai start dari sekarang. Oke, terima kasih Kak Naufal dan juga Kak Intan atas waktunya. Ini ada apa? Ada yang mau ditanyain lagi nggak ya, Kak? Kayaknya sih udah nggak ada ya Kak, udah terjawab semua nih Kak Dita. Gitu ya. Oke, jadi mungkin masih ada sesi lain nih setelah ini Kak Dita. Jadi kita say goodbye dulu nih sama Kak Intan dan Kak Naufal. Terima kasih Kak atas Thank you. waktunya. Udah sharing-sharing. Oke, adik-adik di sini tetap stay tune untuk sesi Ormawa selanjutnya. Halo adik-adik semuanya, balik lagi nih sama aku dan Kak Dita. Tapi kayaknya tamunya beda ya Kak? Cantik nih, Kak. Iya. Siapa mereka? Oke, mulai dari kakak yang pakai jaket merah dulu nih, Oke. boleh kenalan. Halo adik-adik, perkenalkan aku Cynthia Debbie dari angkatan 20. Di sini saya sebagai ketua DPM. Dari prodi apa nih Kak? Dari Kedokteran. Ini kakak cantik pakai baju abu-abu nih, silahkan Kak. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Farah dari Prodi Pendidikan Dokter angkatan 2021. Oke. Jadi mungkin bisa jelasin sedikit nih Kak sebelumnya. Nih kakak kan dari DPM nih ya Kak, ini ada tulisannya nih soalnya. Jelasin Kak, DPM itu apa sih Kak? Singkat aja. Oke. Jadi DPM sendiri ini sebagai lembaga legislatif ya Kak, untuk di FKUHT ini kita sebagai lembaga legislatif yang kerjanya itu kita lebih ke mewadahi daripada untuk proker Kak. Jadi kita yang mewadahi untuk aspirasi dan juga mahasiswa FKUHT ini. Oke. Kita lanjut untuk Kak Farah. Jadi Medisco itu apa sih, Kak? Oke, untuk Medisco ini sendiri merupakan organisasi keilmiahan di FKUHT ini. Kita yang memfasilitasi adik-adik semua kalau misalnya memang pengen publikasi, lalu join PKM, begitu Kak. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai aja kali ya Kak, dimulai dari DPM dulu untuk pemaparan online. Oke, jadi untuk DPM tahun ini adalah DPM progresif dengan tagline-nya ada kritis, inovatif, produktif, kualitatif. Nah, di sini ada family tree lah ya. Omongannya gimana ya? Bagan lah ya. Ya, di sini ada ketua, lalu ada wakil eksternal, internal, ada Kak Aswa dan juga Kak Cita.
lalu ada sekretaris dan bendahara, ada Kak Fadila dan juga Kak Ahla, lalu ada 4, ada Kadif Supervisi Kak Cynthia, aspirasi Kak Jessica, pemilu Kak Zafira, dan juga Kominfo ada Kak Erika. Ini untuk keempat divisinya tadi, supervisi, aspirasi, pemilu, dan juga Kominfo. Oke, kita lanjut ke supervisi terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita ada studi banding dan juga bonding. Ini kemarin kita lakukan di Hotel Batika. Jadi studi banding kemarin kita lakukan secara online dengan Untar. Seru nih ya Kak bondingnya kayaknya ya. Ini untuk bonding yang ini kita melakukan studi banding offline Kak. Jadi kita ngelakuinnya di UGM gitu Kak. UGM Jogja Kak? Iya. Jadi Wah. untuk offline ini kita bareng-bareng dari Surabaya kita pergi ke Jogja naik bareng kita naik bis. Terus setelah kita studi banding kita dapat ilmu kita lanjutin untuk bonding bersama-sama anggota-anggotanya. Jadi nggak cuma studi banding tapi kita juga bonding. Jadi kita keliling-keliling Jogja bareng-bareng seperti itu. Wah, seru ya kayaknya ya. Bukan proker ini Kak, jalan-jalan ya Kak. Kalian ini Mbak ilmu kan dari FK UGM waktu itu. Luar biasa ini ya. Mungkin dia keliling-keliling. Cantik-cantik kan Kak? Iya. Iya ya, cantik-cantik ya DPM ya. Oke, kita lanjut. Ada musyawarah mahasiswa. Ini kita mewadahi untuk organisasi untuk mengesahkan ADART Kak di awal dan juga di akhir. Lalu kita ada orientasi legislatif. Jadi ini kita seru-seruan. Jadi untuk DPM sendiri cuma 40 Kak orangnya. Jadi dikit banget. Jadi lebih Bondingnya dapat banget ya Kak. Ini kita ada games. Bisa dilanjut. Oke, jadi controlling komite. Jadi ini kayak proker andalan gitu ya. Jadi kenapa aku cari di sini? Ini sebenarnya prokernya BEM, prokernya AMSA Kak. Tapi kenapa aku masukin? Karena bisa dilihat yang pakai jas DPM, jas merah sendiri. Nah, itu keunggulannya Kak. Jadi walaupun kita nggak ikut AMSA, kita nggak ikut BEM, tapi kita bisa ikut ke prokernya Kak. Karena kita ada controlling komite ini sebagai fungsi pengawasan. Pokoknya kalau DPM dicari aja yang jas merah gitu ya Kak. Jas merah ini kayak pembeda sekali ya Kak. Sekali nih ciri Kak. khas ya, betul banget. Jadi walaupun nggak ikut AMSA, nggak ikut BEM, atau misalnya nggak ikut SKI, nggak ikut SK3 misalnya, tapi tetap bisa ikut ke prokernya mereka seperti itu. Lalu ini untuk yang CC, untuk yang online. Jadi lanjut. Oke, lanjut ke aspirasi. Jadi untuk aspirasi sendiri, proker utama kita audiensi dekanat. Nah, dimulai dari pengambilan aspirasi bulanan, kita kumpulin dulu apa yang akan kita bawa ke dekanatnya, lalu ini untuk suasana audiensi dekanat tahun lalu Kak. Jadi kita udah ngelakuin secara offline, ini kita membawa aspirasi-aspirasi dari mahasiswa, kita berikan kepada dekanat untuk dicari solusinya. Istilahnya keluh kesah mahasiswa ya Kak. Oke. Bisa selanjutnya. Ya. Ini lanjut ada pemilu. Untuk pemilu kita tentang ini mencari ketua DPM dan ketua BEM ke depannya. Jadi kita mulai dari fit and proper, lalu ada kampanye ini yang tahun lalu. Jadi kita ada kampanye offline, lalu selanjutnya ada debat calon. Jadi ini kita serasa debat beneran Kak. Jadi kita diwaktui, kita benar-benar dikasih pertanyaan, Dr. Herin juga memberi pertanyaan, semua memberi pertanyaan, jadi berdebat banget ini. Ternyata nggak calon presiden aja ya Kak yang berdebat. Kita juga. Ternyata kita juga. Orang-orang pun juga diajari sejak dini ya. Jadi, lalu ini ada pelantikan, ya pelantikannya ya ini disumpah pakai Alkitab juga Kak supaya bisa menjalankan tugasnya dengan benar. Nah, terakhir nih ada Kominfo. Jadi Kominfo tugasnya itu ada Fields of Memory. Jadi ini kita memberikan evaluasi tahun ini kita kasihkan ke adik-adik supaya bisa berkembangkan di tahun selanjutnya. Lalu yang terakhir ada social media update. Ini ada IG DPM. Adik-adik yang masih kepo-kepo atau mau tanya-tanya bisa lanjut di follow gitu ya. Itu aja dari DPM. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Cynthia. Mungkin bisa dilanjut Lanjut ke Medisco. Silakan Kak Farah.
Oke. Boleh di-share sedikit. Oke, Pak. Jadi kalau dari kita lihat tadi ya DPM tadi itu sebenarnya kok aku ngeliat program kok kayaknya seru semua ya, kayak Lebih cantik lagi ini Kak ya. program kerja nggak ya gitu kan? Ya, karena kan kalau misalnya BEM itu lebih ke membuat proker. Jadi kayak mereka yang seminar atau mereka yang ngelakuin prokernya. Tapi kalau DPM itu lebih ke mengawasi gitu, Kak. Jadi kita yang memberi evaluasi. Istilahnya kita cuman kayak ngawasin aja ada salah nggak Iya. ya gitu. Tapi kan mungkin butuh sudut pandang lain selain dari panitia seperti itu. Oke. Oh iya, bisa dilanjut. Kak Farah. Oke, makasih Kak Nanda. Mungkin halo adik-adik semuanya. Jadi ini aku mau sharing sedikit tentang Medisco. Untuk kabinet yang aku bawa, di sini ada Medisco Satria Hita, dan ada tagline-nya juga nih teman-teman, Medisco bisa, yaitu berprestasi, inovatif, solid, dan juga aktif. Mungkin bisa di next. Oke, sedikit introduction dari kita. Jadi Medisco itu apa sih Kak Farah? Medisco itu merupakan singkatan dari Medical Scientific Organization. Ini merupakan organisasi keilmiahan atau lembaga ilmiah di Fakultas Kedokteran Hang Tuah Surabaya. Dan kita terdiri dari 5 divisi, ada SRJD, HRD, PR, ICT, dan juga FP. Mungkin bisa di next. Oke, ini mulai dari departemen yang pertama ya, ada SRJD. SRJD itu singkatan dari Science Research and Journal Development. Ini udah kebau nggak sih Kak Dita? Aura-aura ilmiahnya ini udah kebau nggak sih? Dari sini nih kayaknya. Jadi ini tuh departemen yang bertugas untuk meningkatkan kualitas anggota Medisco, khususnya di bidang kepenulisan dan juga publikasi jurnal. Seperti yang bisa teman-teman lihat, di yang sebelah kiri sendiri, itu yang publikasi, itu merupakan contoh dari publikasi teman-teman Medisco. Ini kebetulan ada punyanya Kak Arga yang udah DM sekarang. Terus yang sebelah kanan itu ada retikula. Retikula ini merupakan kelas-kelas ya teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang emang interest di bidang publikasi atau mau PKM, ini bisa banget join ke retikula. Karena di sini kita biasanya ngasih tips and trick nih Kak kita dari pemateri-pemateri yang udah expert pastinya. Ini lagi ongoing sekarang. Yang kemarin barusan aja kita bahas case report itu sama dokter. Terus yang bawah sendiri itu ada broka. Ini nanti teman-teman juga akan melewati fase-fase broka nih Kak. Broka itu apa nih Kak? Broka ini untuk adik-adik maba ya, terutama untuk adik-adik maba untuk belajar tentang PKM ke depannya. Karena kan pasti bermanfaat banget nih Kak. Apalagi untuk skripsi ke depannya juga bisa adik-adik belajar dari PKM ini gitu. Benar banget Kak Farah. Itu broka itu sangat bermanfaat ya, apalagi untuk kita ini semester akhir. Waduh, Itu bener. sangat berdampak sekali sih efek dari broka ini. Bener nih kan Anda. Oke, mungkin bisa di next dulu. Oke, yang next ini ada Departemen HRD. Ini merupakan Human Research Development. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya dengar HRD. HRD ini yang ngatur istilahnya kayak bonding internalnya Medisco gitu Kak. Jadi memang ini yang mengembangkan kemampuan para staf di internal Medisco. Untuk proker-prokernya sendiri, ini ada musyawarah besar awal dan juga akhir. Bedanya kalau yang di akhir ini biasanya ada voting juga untuk ketua Medisco selanjutnya. Terus untuk teman-teman mungkin bisa lihat yang upgrading Medisco yang foto kanan atas itu bisa itu yang upgrading Medisco itu yang baru banget kemarin itu lagi bondingnya anggota internalnya Medisco gitu. Di sana kita juga mengundang pemateri-pemateri hebat dan kita juga mengundang kakak DM alumni Medisco juga. Terus untuk yang terakhir itu ada Forsa, itu juga bonding, tapi bedanya sama yang upgrading Medisco, untuk yang Forsa ini kita ngajak adik-adik yang magang di Medisco nih. Nanti teman-teman kan pas melewati fase-fase magang. Nah itu kalau untuk yang magang di Medisco, kita bisa seru-seruan bareng di Forsa. Mungkin bisa di next. Oke, next ini ada Departemen PR, Public Relation. Kalau HRD tadi ngurus internalnya, kalau PR-nya lebih ke eksternalnya. Betul banget, Kak Dita. Jadi, salah satu prokernya itu ada branding Medisco, seperti yang sekarang saya lakukan ini sekarang, ini salah satu branding Medisco nih, ke teman-teman semuanya, join Medisco. Gitu. Nah, terus ada studi banding, sama kayak tadi punya DPM,
Tapi untuk yang tahun lalu itu kita masih secara online ya, karena memang ada beberapa. Iya, Kak, ya. Iya, benar banget, ada pandemi kan. Nah, untuk yang tahun ini insya Allah diselenggarakan secara offline nih teman-teman. Terus yang bawa sendiri itu ada delegasi lomba ilmiah. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, ini salah satu contohnya itu yang paling baru ada Kak Shalom. Ini sekarang angkatannya Kak Cynthia kan sekarang Kak Shalom. Ini kemarin barusan banget masuk finalis nih teman-teman. Ini dia di salah satu lomba literat atau literatur review punyanya FK UNS. Bisa di next? Oke, next ada Departemen ICT. Ini yang ngurus segala informasi, komunikasi, teknologi. Ya. Ini tuh biasanya mereka yang ngurus feeds Instagramnya Medisco, segala media sosial Medisco lah pokoknya. Teman-teman juga bisa nge-follow nih. Mungkin kalau yang interest sama Medisco, buat join Medisco bisa banget kepoin IG-nya. Terus proker andalan juga di ICT. Ada podcast Medisco. Nah, teman-teman buat yang tertarik nge-host gimana sih mungkin ala-ala podcast jadi Corbusier gitu, bisa banget join ke podcast yang Medisco. Bisa next dulu. Oke, departemen yang terakhir itu ada FP, Fundraising and Partnership. Ini departemen yang emang bertanggung jawab untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan para anggota Medisco. Ini contohnya seperti yang sekarang aku pakai, ada PDF Medisco, itu semuanya dipertanggungjawabi oleh FP ini. Terus nanti teman-teman kalau misalnya join di Medisco juga bakal dapat etiket staff Medisco dan juga lanyardnya Medisco. Gitu. Bisa di next ya. Oke, segitu dari Medisco. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya ternyata Medisco ini juga ini ya, nggak cuma membahas tentang ilmiah aja, tapi ternyata ada podcastnya juga ya Kak. Benar banget Kak. Itu ngasih skill public speaking sekali itu. Betul. Oke, mungkin dari pemaparan Kak Cynthia dan juga Kak Farah, ada adik-adik di sini yang ingin ditanyakan. Bisa langsung raise hand? Oke. Lima Syauki Hilmi Mubarak. Silahkan kenalin dirinya dulu. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Syauki Hilmi Mubarak. Biasa dipanggil Syau. Izin bertanya Kak. Kita mahasiswa baru ini bisa mulai mendaftar masuk di Ormawa ini mulai kapan ya Kak? Terus apakah ada batas waktunya, terus apakah setiap ormawa-ormawa ini punya waktu yang sama untuk pendaftaran atau beda-beda ya Kak? Terima kasih. Pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab dari Kak Cynthia dulu. Untuk kapan maba bisa? Yang pertama kita pasti magang dulu ya Kak. Setelah LKMMCD itu bakal ada magang, baru bisa masuk ke ormawanya. Untuk waktunya sendiri, DPM sama BEM itu lebih dulu buka open registrasinya, karena kita kan badan legislatif ya. Jadi setelah BEM dan DPM sudah mendapat anggota, baru ormawa-ormawa seperti Medisco, FKI, SK3 itu baru membuka open recruitment-nya. Oke, mungkin dari Kak Farah ada yang ingin ditambahkan? Ya, benar banget sih. Mungkin sedikit menambahkan aja, sebelum masuk ke ormawa ya benar kata Kak Cynthia tadi harus magang dulu nih. Jadi buat teman-teman, tapi untuk kalau misalnya teman-teman misalnya mau magang di DPM, tapi mau daftar juga di Medisco, itu bisa banget teman-teman. Jadi nggak harus kalau udah magang di DPM ya join DPM, bisa join dua-duanya DPM Medisco gitu. Apa sudah terjawab? Sudah Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin dari adik-adik lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Bisa langsung raise hand. Oke, sambil nunggu. Oh, itu ada yang bertanya. Halo, selamat siang, Adinda. Arlinda, maaf. Siang Kak, izin bertanya untuk Medisco, tadi kan ada program podcast ya, itu konten podcastnya apa aja? Apakah tentang keilmuan aja atau ada konten lain? Terima kasih. Ya, mungkin Kak Farah dijawab nih Kak. Oke, izin menjawab ya, Arlinda. Untuk topik-topik terkait podcast ini, kalau yang kemarin kita menjawabnya
kita malah membahas yang lagi trending. Kayak contohnya tadi sempat disinggung yang kalau misalnya adik lihat tadi di PPT itu adalah generasi strawberry. Itu kan nggak termasuk keilmiahan ya teman-teman ya kan. Jadi semua topik kita bahas biasanya yang lagi trending tapi tetap memberikan manfaat ke kita gitu. Lebih ke mengedukasi juga. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih, Mbak Linda. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan lagi. Oke, sebelum sambil nunggu nih Kak, aku pengen tanya deh Kak, sebenarnya ya, kan tiap masing-masing ormawa itu punya ciri khasnya masing-masing nih Kak. Mungkin ada nggak sih dari DPM dan juga dari Medisco keunikan dari ormawa kalian masing-masing itu apa sih? Biar adik-adik tuh mungkin di sini yang masih bingung kok. Kayaknya prokernya ada yang mirip-mirip ya dari satu ormawa lain ke ormawa lain gitu. Mungkin bisa dijelasin dari Kak Farah dulu mungkin keunikan dari masing-masing ormawa yang Kakak Naomi sekarang. Oke, makasih kan ada pertanyaannya. Untuk keunikan ya ciri khas Medisco, karena untuk Medisco sendiri ini sebenarnya kan memang organisasi yang sudah terspesialisasikan ya, udah di bidang keilmiahan gitu. Jadi itu memang salah satu keunggulan dari Medisco sendiri. Kalau misalnya memang teman-teman interest di bidang publikasi dan lain-lain mungkin yang PKM, penulisan, bahkan adik-adik mungkin yang poster, yang suka poster, membuat video edukasi, boleh banget join ke Medisco. Itu merupakan salah satu ciri khas juga. Ini dari Kak Cynthia, kalau dari aku udah kelihatan ya Kak, jas merah ini ya Kak. Oke, kalau nggak boleh lepas ya. Kalau Anda kan cuma punya satu jas nih, jas Almet aja. Tapi kalau kalian join DPM nih, jas kalian dua ini jas guys, ya. Ini jas teman-teman. Bagus ya kakak DPM ini. Jadi kalau kalian mau nih jas merah keren ini, ya, join ke DPM ya. Terus buat yang lain, misalnya kakak ini agamanya Islam ya Kak. Jadi kakak kan nggak mungkin dong join ke SK3. Iya benar. Anak DPM yang Islam bisa Kak, karena kita ada controlling committee Kak. Jadi kita itu bisa masuk ke semua ormawa tanpa harus memandang apapun ya Kak. Kita bisa itu banget. Jadi kayak misalnya agamanya apa mau join ini juga bisa Kak. Jadi kayak universal gitu Kak. Kayak mau coba ikut SK3 Kak atau mau ke SKI itu jadi bisa Kak. Jadi kayak keren banget. Mungkin di sini buat adik-adiknya yang masih bingung, aduh aku join apa ya, join apa. Kayaknya daripada bingung DPM aja deh. Semuanya bisa gitu ya. Ada yang bertanya. Silahkan. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Kak. Jauh dulu ya. Perkenalkan nama saya Aulia Nur Haliza Wulandari. Izin bertanya untuk DPM, itu Kak mau nanya perbedaan yang jelas antara DPM sama BEM itu apa? Karena kan tadi kakaknya bilang kalau dua ormawa ini sama-sama badan legislatif gitu. Jadi yang sangat jelas membedakan itu apa? Supaya tidak bingung gitu. Saya membedakannya. Terima kasih. Ini aku bisa jawab ya. Jas merah yang membedakan. Bener Kak. Oke. Satu bener itu Kak. Ini jas merahnya, BEM nggak punya ini ya. Oke. Jadi untuk yang bedain secara universalnya itu yang pertama kita di sini bukan kita sebagai pengawas dan juga yang mewadahi aspirasi Kak. Jadi kalau misalnya BEM mungkin ada proker BEM yang seminar atau mungkin proker lainnya, tapi kalau di DPM ini kita full memfasilitasi mahasiswa, kayak misalnya kita tadi memfasilitasi untuk pemilu raya, untuk pemilihan ketua DPM dan juga BEM. Lalu setelah itu kita juga audiensi dekanat. Jadi kita nggak ada yang proker tentang seminar-seminar gitu, kita lebih ke pengawasan ke program kerja ormawa, yang misalnya kita mengawasi mungkin mereka perlu insight dari bukan yang panitia gitu untuk evaluasi mereka. Jadi kita lebih ke pengawasan dan juga untuk mewadahi gitu Pak. Jadi proker kita kebanyakan lebih ke untuk mahasiswa gitu. Oke, jadi singkatnya itu sebagai pengawas dari semua jenis ormawa dan semua jenis proker gitu ya Pak. Oke, apa sudah terjawab? Aulia? Terjawab Kak. Berarti itu ya, kalau misalkan saat kita SMA itu kayak MPK mengawasi OSIS gitu. Ya, betul banget.
Ya, terima kasih Kak. Sama-sama. Mungkin dari adik-adik lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan, Nadine. Ya, selamat siang. siang Kak. Nama saya Nadine Stefania dan saya mau bertanya, kalau misalnya saya ikut organisasi itu ada ikatan harus ikut selama saya kuliah atau bisa misalnya berubah pikiran di tengah-tengah, saya mau mengundurkan diri dari organisasinya itu apakah boleh atau enggak Kak? Ataupun sebaliknya saya baru mau bergabung di mungkin semester 3 atau 4 begitu. Oke, terima kasih Nadine. Ini menarik banget nih Kak pertanyaannya nih. Mungkin dari Kak Farah dulu deh dijawab. Oke, makasih Kak Nanda atas pertanyaannya. Mungkin kalau dari Medisco sendiri ya, kalau dari Medisco ada kayak sertifikat keanggotaan gitu Kak. Nah, kalau misalnya adik-adik ini sudah join Medisco, tapi tiba-tiba di tengah-tengah itu berhenti, ya terpaksa nanti di akhir kepengurusan tidak akan keluar sertifikat keanggotaannya gitu, karena dianggap tidak join Medisco sepenuhnya. Kalau dari Medisco sih mungkin begitu, itu salah satu apa ya, kayak apa ya, punishment apa ya, kayak ya konsekuensinya, ya kayak konsekuensinya gitu. Kalau dari Medisco mungkin begitu, tapi nggak tahu lagi Kalau dari DPM gimana Kak? Kalau dari DPM mungkin kalau misalnya masuknya harus lewat oprek ya Kak. Jadi kita harus di awal kepengurusan itu oprek untuk berhenti di tengah-tengah mungkin enggak lah DPM masa berhenti tengah-tengah. Enggak mungkin lah ada keinginan untuk berhenti. Kayaknya DPM itu punya satu keistimewaan lagi, bikin nyaman ya Kak? Iya. Jadi nggak mau keluar. Ini sebenarnya ada satu pertanyaan juga sih Kak dari aku. Kalau misalkan kita cuma mau join 1 tahun aja nih Kak, 1 periode, terus periode keduanya tahun berikutnya nggak mau ikut, kira-kira kayak gitu tuh boleh nggak ya Kak? Boleh, senyamannya aja, tapi berhentinya di akhir kepengurusan. Intinya senyamannya, tapi minimal 1 periode lah. Dibikin nyaman dulu ya sampai 1 periode. Pasti nyaman sih Kak di sini. Oke. Gimana kira-kira menjawab nggak Nadine? Ya, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, mungkin segitu dulu pemaparan dari DPM dan juga Medisco. Terima kasih kakak-kakak yang cantik-cantik atas waktunya. Oke, karena sudah berakhir sesi Ormawa dari Medisco dan DPM, sesi selanjutnya juga pastinya lebih seru kan Kak Dita. Jadi tetap stay tune di depan laptopnya.
Oke, selamat siang adik-adik semuanya. Kembali lagi nih sama aku dan Kak Dita, tapi ada member baru nih ya, Kak. Kenalan Siapa nih? dulu dong. Kenalan dulu ya. Ini aku nggak ditanya-tanya kan? Oh, enggak. Jadi ada tambahan MC nih teman-teman. Kenalin, aku Bintang Catur Putra Adama, pendidikan dokter angkatan 2020 yang akan nemenin Kak Nanda dan Kak Dita. Oke, panggilannya siapa nih, Kak? Adam atau Bapak saya itu. Itu bapak saya. Panggilannya Bintang aja, Kak Bintang. Oke, jadi Kak Bintang di sini kontribusinya apa nih, Kak, kali ini? Habis ini karena habis sesi sharing-sharing nih Kak ya, akan ada sesi game. Gamenya sadis ini. Harus jujur ya, jangan ada yang curang. Karena kalau ada yang curang nanti lidahnya diamplas sampai halus. Enggak bercanda. Gamenya adalah tebak poster film. Oke. Jadi mungkin langsung di share screen aja. Nah, habis ini apa ya? Filmnya tuh kita ngangkatnya tahun 90-an ya. Filmnya Roma Irama gitu ya. Terlalu tua ya kan. Ini masih belum lahir semua ya. Enggak dong, filmnya film-film terbaru nih. Pasti familiar lah. Kalau aku kan dari Banyuwangi nih Kak. Di sana nggak ada bioskop. Oh, gitu, jadi idling gitu. Kayak gitu itulah, bajakan-bajakan gitu. Tapi jangan ditiru ya teman-teman. Kalau bisa nontonnya di bioskop. Nah, setelah ini tolong ditebak, kita akan kasih potongan posternya, nanti bisa ditebak film apa. Yang mau nebak nanti tolong raise hand terlebih dahulu, baru nanti dipersilakan jawab. Oke. Bisa next, Kak. Oke. Ini tangan doang ya, Pak? Tangan doang sama? Ini kira-kira tangannya siapa ini ya? Oh, itu, silahkan. Siapa? Rizaldi Ardian. Rizaldi Ardian. Oke. 7 Rizaldi. Silahkan, kira-kira apa nih Rizaldi? Izin menjawab, Kak. Apa nih kira-kira? Dilan 1990. Waduh. Emang Dilan jaketnya gitu ya, Kak? Kayaknya bukan deh itu. Iya nggak sih? Bukan Dilan itu kayaknya. Apa? Kok butek banget gitu ya jaketnya Dilan ya? Kayaknya ini ketupan Baiklin ya kayaknya nih. Coba kita next ya. Jawabannya benar apa enggak? Kita kunci nih jawabannya. Dilan 1990. Oke, next Kak. Oke, salah. Itu 1990. Maaf ya. Maaf salah nih. Tahunnya salah nih. Soalnya kalau ngurus KTP kakak, kalau tahunnya salah aja nggak dianggap. Ini salah, nggak bisa diterima. Jadi kamu ada komentar nggak? Tadi soalnya saya kasih clue, itu kok kita butek gitu kan? Soalnya udah 1 tahun reading ya. makanya butek itu tadi. Udah pasti banget ya. Udah Dilan, tapi mohon maaf nih, salah nih jawabannya, ternyata Dilan 1991. Oke. Maaf banget ya, siapa? Rizaldi. Oke. Bisa di next pertanyaan kedua nih. Wah, apa nih? Cermin-cermin, pecahan kaca. Apa? KDRT bukan, Kak? Bukan. Gelas-gelas kaca. Oh iya. Itu lagu ya. Kalau gelas-gelas kaca lagu ya. Ada. Bukan. Coba ada 3_ Naufal Rizky Pradana. Oke, Nopal. Halo Permisi. Nopal. Halo. Kenalin dulu dong. Tadi lupa kenalan ya. Namanya siapa, dari mana? Perkenalkan nama saya Naufal Rizky Pradana, biasa dipanggil Naufal. Saya dari SMA 13 Surabaya. Oke. Izin menjawab, film ini judulnya Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Belajar dari pengalaman sebelumnya nih Kak. Benar. Karena yang tadi kurang salah tahunnya, sekarang dilengkapin. Padahal kalau Doctor Strange doang Salah. Banyak banget soalnya. Betul. Oke, mungkin Apa tadi jawabannya? Belum dikunci soalnya. Oh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Oke. Kita kunci jawabannya ya, nggak boleh ganti nih. Oke, bisa next Kak. Kita lihat jawabannya. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Betul banget. Naufal Rizky Pradana. Oke, mantep. Member XX1 kayak Betul. Kak.
Naufal ini ya. Kayaknya dia filmnya belum jadi udah ditonton sama Nova. Oh, saking ininya excitednya ya, filmnya belum jadi udah nonton filmnya. Oke, keren banget nih Nova. Mungkin bisa next lanjut nih pertanyaan masih. Filmnya kurang susah ya. Oh, kayaknya kurang susah deh. Harusnya buat yang lebih susah lagi nih kayaknya. Apa nih cluenya? Wah, ada topi itu ya. Ada topi, ada jembatan. Itu jembatan apa ya Kak? Suramadu bukan Kak? Bukan. Salah. Jembatan kalau Siratal Mustaqim juga terlalu jauh ya kayaknya. Bukan juga. Belum lihat juga. Kita coba siapa yang jawab duluan nih? Yang resen duluan. Satu Kristi Agung. Kristi Agung Samudra ya. Oke, coba. Perkenalkan diri dulu. Oh, ini tadi udah kenalan ya tapi wajahnya bisa full nggak? Kalau separuh gini takutnya nggak ada bawahnya kan takut ya. Langsung leher gini ternyata. Ah, gini mantap. Kalau kelihatan gini kan mantap nih. Oke. Nah, tadi dari Surabaya juga ya? Iya. Oke. Agung panggilannya ya. Agung bisa langsung jawab nggak? Ini kira-kira film apa? Mohon izin menjawab Kak. Film Jumanji. Oke, Jumanji katanya. Jumanji. Yakin? Benar nggak menurut Kak Dita? Kita kunci nih ya Kak. Kayaknya Ini udah yakin belum Agung nih jawabannya Jumanji? Sudah Kak. Soalnya ada Jumanto Kevin kan Hart-nya. Masih mungkin loh, masih mungkin. Yakin ya sama jawabannya? Yakin Kak? Oke, yakin nih. Oke, kita kunci jawabannya. Oke, Kak. Kita lihat nih, Kak. Jawabannya apa ya filmnya nih? Next. Ya bener sih. Tapi kurang. Kita Gimana belajar dari film-film sebelumnya. Masuk nggak nih penilaian nih kakak-kakak nih? Iya. Masuk nih. Ya. Ini the next level kan, the next levelnya nggak kebaca sih nggak apa-apa ya. Tapi yang paling fatal kan Dilan tadi ya. Salah tahun soalnya Dilan tadi salah tahun. Beda film soalnya. Yang pertama kan masih PDKT sama Milea. Yang kedua udah pacaran sama Milea. Nah, benar. Jadi fatal banget yang tadi. Yang ini bisa diterima. The next level. Oke. Bisa next Kak untuk tangan dulu. Oke, kita lanjut nih Kak. Waduh, ini Sekarang banget ya. Kira-kira film apa ya kira-kira? Ini Animal Planet kayaknya bukan juga. Animal Planet bukan. Kalau Animal Planet kan bukan film itu ya kayaknya. Dulu saya kecil suka nonton Animal Planet. Rizaldi lagi Kak. Rizaldi udah jawab tadi. Beda nggak sih? Beda Kak. Kayaknya tadi kayaknya ada ya Kak. Namanya Rizaldi juga sempat kita sebut. Oke. Perkenalkan diri dulu dong. Kayaknya belum perkenalan nih yang Rizaldi Ardian Ramadhani. Bisa kenalan dulu, asalnya dari mana, SMA-nya mana? Halo Kak, perkenalkan nama saya Rizaldi Ardian Ramadhani, bisa dipanggil Zaldi. Saya lulusan SMA Hang Tua 5 Sidoarjo. Wih, waduh. Tepuk tangan dulu dong. Integritasnya loh. Sangat tinggi. Dari SMA di Hang Tua, kuliah mau di Hang Tua. Wah, cinta Hang Tua banget ya, alma mater biru nih. Oke, keren. Kira-kira apa nih film? Zaldi. Izin menjawab Kak, kayaknya Lion King. Oh, Lion King. Udah yakin nggak mau ditambahin? Iya, nggak mau ditambahin. Siapa tahu ada Lion King 1991 ya. Tidak Kak, Auma Kak. Nggak tahu juga. Udah yakin? Yakin Kak. Oke, kita kunci jawabannya. Kunci, kita lihat jawabannya. Next Kak, jawabannya. Oke. Disney-nya nggak ikut ya itu? Oh, enggak. Bukan, ya bukan. Lion King, oke benar. Tepuk tangan dulu dong. Oke, bisa kita next untuk. Masih ada nggak nih Kak? Kayaknya ada sih. Wah, balon Kak. Kodam ya Kak? Bukan kodam. Warna-warni banget ya kayaknya. Kira-kira apa ya itu ya? Penjual balon kayaknya nggak terlalu mudah kalau penjual balon ya. Kayaknya bukan deh. Itu siapa itu Kak? Siapa nih? Noval Rizky Pradana. Halo Noval.
Ini udah jawab Halo. nggak? Tadi udah jawab ya? Tadi sudah. Oh, itu salah atau benar tadi? Benar Benar. ya tadi? Oke, nggak apa-apa. Kita kasih kesempatan lagi. Oke. Nggak apa-apa. Siapa cepat dia dapat nih, Kak, Betul, konsepnya. kayak siapa cepat dia dapat nih. Kira-kira film apa nih, Noval? Izin menjawab. Tolong Ini di- film up. Yakin cuma Di A. sini. Dulu kan 2 huruf doang ya, Kak? Ya cuma up gitu. Up gitu doang. Effortnya Iya. kurang nih jawabnya, cuma up doang. Atau up and down. Yakin Enggak, up doang. Apa aja? Up. Oh, oke, apa aja Apa katanya. aja? Apa Aja aja? mungkin. Ajanya ikut atau enggak? Enggak. Up. Oh, enggak. enggak. Apa aja, Kak? Apa aja ternyata. Oke. Oke, Up, Kak. nih. Kita lihat nih jawabannya apa ya, Kak? Oke. Jadi next Kak jawabannya. Wah, Bener banget. Tepuk tangan dulu dong buat Nova. keren banget. Keren Nih. banget nih. Kayaknya sebelum ini SMA lihat film terus ya, Iya. di Novel ya. Novel ini tadi kan yang itu kan, yang jawab Dokter Strange kan? Iya. Ya dia tuh emang kalau Lengkap banget lengkap lagi. banget jawabannya. Itu filmnya belum jadi dia udah nonton di bioskop emang. Atau Makanya bikin filmnya kayaknya. ya jangan-jangan. Temennya Joko Anwar jangan-jangan. Bukan Joko Anwar pengabdi setan. Oke, kira-kira ada lagi nggak ini soalnya? Stok filmnya ada lagi nggak? Wah, udah nggak ternyata habis ternyata teman-teman. Habis. Ternyata udah nih. Oke, kayak gamenya udah nih, tapi yang jawab masih berapa doang. Setelah ini kan acara ini udah berapa hari ya, Kak? 5 hari ya? Hari keempat, oh 4 hari. Oke. Iya. Setelah ini tuh ada apa ya? Awarding gitu loh. Kalau Benar, kita harus apresiasi Nah, dong adik-adiknya nih yang dari hari pertama sampai hari ketiga kemarin tuh sudah aktif jawab, terus sudah ikut berkontribusi lah dalam Iya. acara ini. Jadi ikut memeriahkan game-game yang dikasih kakak-kakaknya. game-game receh-receh ini. Iya. Nah, oke. Jadi di sini nanti kita akan kasih awarding ada 3 kategori nih buat adik-adik semuanya. Di mana ada dikasih tahu nggak sih Kak? Emang dikasih tahu nggak? Kayaknya surprise aja sih, Kak. Surprise aja ya. Iya sih. Oke. Kira-kira kalau misalkan yang merasa dari kemarin aktif terus, harusnya sih bisa bersiap-siap ya. Iya, harusnya siap-siap menerima penghargaan sih. Penghargaan ini sangat luar biasa, Kak. Betul. Penghargaan ini yang lebih tinggi dari IPK bagus. Tinggi banget ya. Tinggi banget itu Kak. Oke, langsung aja dari Kak Nanda deh, boleh dimulai nih. Yang Oke, pertama kita mungkin dari kategori pertama adalah mungkin bisa bantu belum muncul. Oh, Instagram post. Nah, ini informasi dulu nih Kak. Ternyata adik-adik semua tuh selama 4 hari kemarin tuh ada tugas untuk ngepost di Instagram. Dan aku lihat tuh postingannya keren-keren banget. Jadi temanya tuh bangga jadi calon maba FKUHT. Jadi di situ panitia udah lihat mana nih yang paling keren, yang paling oke, dan jadi pemenang di awarding ini. Mungkin bisa di next siapa yang mendapatkan penghargaan Instagram post. Jeng jeng jeng. Nah, selamat kepada Naya Claudia Firdaus dan Suayu dia Gayatri Puja. Ya, oke. 2 orang nih ya. 2 orang. Ya, Kak. Betul. Mungkin bisa dibantu spotlight. Spotlight Nail. Sebelumnya nih, sebelum nunggu spotlight nih. Mungkin untuk Naya dan juga dia bisa on cam terlebih dahulu ya. Oke. Selamat siang Naya. Siang Kak. Oke, selamat siang Putu Ayudya. Selamat siang Kak. Oke, ini didokumentasikan kayaknya. Iya, benar. Kita
Enggak, foto ini dulu nih ya pasangan baru. sebagai pemenang dari Instagram Post. Mungkin kita bisa foto terlebih dahulu. Oke, saya Itu aba-aba. ya, Kak. 1, 2, 3. Oke. Oke, selamat. Mungkin bisa kita lihat dulu nih ya. Video dari pemenang nih ya. Benar. Open ya Instagram postnya. Kira-kira kenapa ya bisa menang dong kan? Pasti teman-temannya pasti penasaran juga. Tuh. Kita habis ini lihat dulu. Ini kayaknya mereka nggak nyangka juga ya bisa dapat pemenang karena emang sulit banget Kak Nanda sama Kak Dita buat nentuin pemenangnya karena emang keren-keren semua gitu. Kayak kreatif ya, Kak. mereka tuh. Jadi kita mau cari yang terbaik dari yang terbaik gitu. Benar. Tadi punyanya Putu ya? Iya. Oh, punya Naya, Iya. punya Naya, wih. Yang selanjutnya di sini punyanya Putu. Halo, perkenalkan nama aku Putu Ayudhya Gayatri Puja. Orang-orang memanggilku dengan nama Yah atau Dia. Aku memiliki hobi yaitu membaca dan mengedit ilustrasi foto. Dan aku juga memiliki cita-cita untuk menjadi seorang dokter. Untuk menggapai cita-citaku menjadi seorang dokter, aku memilih Universitas Hang Tuah Surabaya sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikanku. Dan aku bangga menjadi calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya 2023. Keren-keren banget nih Iya, ya. keren-keren ya, Kak. Ternyata kreatif ya. Tadi aku lihat punyanya Naya kayak perjalanannya dapat pengumuman dulu kita kalau dapat pengumuman selamat lulus itu kan tuh seneng banget ya. Seneng banget, Kak. Di Mungkin post sama di dia. forward ke Iya, keluarga kayaknya, Kak. betul. Kalau aku sampai ke grup ini sih Karang Taruna juga. Biar tahu semua. Oke, untuk yang selanjutnya penghargaan yang kedua nih. Terima kasih. Terima kasih untuk Naya dan Putu. Terima kasih, Kak. Yang kedua ini adalah mahasiswa calon maba teraktif nih, calon maba. Oke, langsung aja next Kak. Oke. Aulia Nur Haliza Wulandari dan Arlinda Anindya Ningtya. Ini katanya sih Kak ya, dengar dari kakak yang sebelumnya, Aulia tuh aktif sama Arlinda tuh tanya terus gitu loh. Kegiatan excited banget. Juga kita perkenalan Ormawa aktif sekali ya Aulia dan Arlinda ini. Mungkin bisa sesi foto dulu ya Kak ya. Oke. Mungkin bisa bantu di aba-aba Kak Bintang. Oke. Sesi foto ya. Persiapan, oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih buat Aulia dan Arlinda. Oke Kak Dita, selanjutnya apa nih Kak? Yang ketiga. Kayaknya nggak kalah seru nih Kak. Kayaknya ini ada pemenang dari game. Oh, pemenang dari
Ini game, nggak bukan game tadi doang Iya, kan? Kak. Dari akumulasi. Oh, akumulasi. Oke, siap. Oke, jeng jeng jeng. Oke, kita Kepada Noval Rizky Pradana. Oh, yang ini tadi Noval yang jawab 2 kali ya ini. Oke, keren banget Noval. Ini nanti mau nonton Dilan 1992 ada baru lagi 2023. Oh, Kak. ada 2023. Iya. Oke, bisa langsung sesi vote aja ya. Bisa dipimpin Kak Dita. Aku langsung pimpin aja ya untuk fotonya. 1, 2, 3. Oke, Selamat. selamat Noval. Oke, Kak. Jadi habis awarding nih. Oh iya, jangan lupa untuk pemenang tadi bisa menghubungi kakak pembimbingnya ya, masing-masing. Setelah ini ada sesi apa nih, Bintang? Setelah ini ya, ini ada sesi yang paling penting dari acara, inti dari acara ini. Ditunggu-tunggu Yang ya, paling Kak? ditunggu-tunggu. Puncaknya ya. Puncaknya. Ini kayaknya adik-adik penasaran ya, siapa nih yang mau ngisi Iya, sesi kali ini? siapa sih yang mau ngisi sesi ini? Tapi bukan kita lagi nih Kak, ada lagi. Oh, gitu ya. Jadi setelah ini kita harus pamit undur diri. Buat adik-adik semuanya, mohon maaf nih, nggak bisa nemenin terus-terusan nih. Apalagi saya baru muncul, udah pulang lagi nih. Oke. Buat adik-adik semua, kami bertiga, saya Kak Nanda. Saya Bintang. Saya Dita. Kami bertiga pamit undur diri. Stay tune di laptop kalian masing-masing. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih buat kakak-kakak Ormawa yang sudah memandu di sesi hari ini. Selamat siang adik-adik Camaba. Ketemu lagi dengan saya Pak Kris. Dan saya Dr. Sasti. Udah lama juga nggak ketemu ya ini kalau saya. Satu sesi kita melewati lagi. Gimana masih tetap semangat ya? Boleh nggak dengar nggak suaranya kok? Oh iya lihat boleh nggak? Sesi yang hari ini ada yang spesial. Ada yang spesial. Ada yang spesial mungkin di penghujung acara ini. Ya. Apa kira-kira pasti? Hari ini kita akan kedatangan yang paling spesial yang bakal menutup acara pada sudah 4 kali sesi yang kita acara ini. Sesi yang pertama kan Dr. Sasti sendiri. Terus ada WD1 Dr. Farid. Betul. Terus ada kakak-kakak Ormawa. Siapa yang bakal hadir? Yang ini yang spesial banget dan bersyukur banget nih di tengah-tengah kesibukannya. Ya, di tengah kesibukannya beliau bisa hadir. Tapi sebelum memperkenalkan beliaunya ini, kita boleh bangga dulu nggak sama tadi yang sempat mandu. Mungkin adik-adik di sini mungkin tadi ngelihat ya ada Kak Bintang. Nah, ini buktinya bahwa FKUHT itu selalu bisa mendukung mahasiswanya. Jadi Kak Bintang tadi itu yang berkali-kali menang sebagai pembuat film ya, movie maker. TV segala nih ya. Dan beberapa film keren banget kan, harus dicontoh nih buat adik-adik Camaba. Dan pastinya FKUHT
bakal support banget nih kalau ada adik-adik mahasiswa yang berkarya di luar bidang kedokteran juga kita support pastinya. Oke, nah sekarang kita mulai kenalkan ini. Atau kita panggil langsung aja ya. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah, Dr. Jati Widodo, EP, spesialis kedokteran kelautan, subspesialis penyelaman dan hiperbari. Sudah hadir Pak Dekan di tengah kesibukannya karena susah sekali nih mencari waktu agar Pak Dekan sudah hadir. Hadir ya. Ya. Oke. Kira-kira apa yang harus saya sampaikan di sini? Sesi pertama, Dr. Sasti sudah sedikit menjelaskan mengenai pembelajaran ketika dari awal jam maba sampai proses pembelajaran ketika mereka sampai beliau kan termasuk alumni. Ya. Selanjutnya WD 1 kemarin pengelompokan dalam dan termasuk monitoring. Terus beberapa ormawa juga sudah berikan materi ya istilahnya memperkenalkan apa saja sih yang benefitnya dan apa saja kegiatannya gitu. Mungkin Pak Dekan hadir di sini nih, Pak Dekan boleh memberikan pesan semangat kepada para calon mahasiswa baru tahun 2023-2024. Baik ya, terima kasih Pak Dr. Sasti, Pak Kris dan teman-teman hadir dari Ormawa dan tim IT dari FKUHT. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur terpanjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita masih bisa bertatap muka, walaupun hanya lewat Zoom ya, walaupun lewat Zoom. Saya ingin menyampaikan beberapa pesan pada calon mahasiswa baru FKUHT 2023-2024. Yang pertama adalah adik-adik calon mahasiswa adalah orang-orang yang bersyukur, di mana di antara kurang lebih sampai gelombang 3 ini kita ada sekitar, saya dapat data 800 mahasiswa yang mendaftar di FKUHT. Dan dari gelombang 1, gelombang 2 ini kita sudah tertampung kurang lebih 169. Ya, 169, jadi sisanya nanti kita cari di gelombang ketiga. Bukan kita nyari, sebenarnya di gelombang kedua juga banyak yang bagus-bagus, tapi karena nilainya masih kurang untuk kita terima, maka kita harapkan dapat ikut di gelombang 3. Jadi ada yang sudah berhasil tes dan sudah lulus, kami harapkan nantinya dapat mengikuti perkuliahan secara baik. Ya, karena saya punya prinsip, tidak ada orang bodoh, yang adalah orang yang malas. Ya. FKUHT tidak bisa, khususnya Fakultas Kedokteran, tidak bisa dibawa santai. Saya harapkan adik-adik nantinya tetap main-main malam minggu, ngobrol, kumpul, tapi jangan lupa tetap harus belajar. Karena sekali lagi Fakultas Kedokteran tidak bisa dibawa santai dan harus full waktu, nantinya waktunya untuk belajar. Jadi sekali lagi harus bersyukur telah diterima. Yang kedua, walaupun adik-adik saat ini masuk kedokteran misalnya karena orang tua atau karena saudara, pakai prinsip ya bahwa Anda udah nyebur bahasa sekalian ya. Jadi udah lulus, udah habis banyak orang tua, udah habis waktu adik-adik untuk tes, ya harus bahasa sekalian dalam artian harus jangan menyerah, tetap belajar. Ya, tetap belajar dan ikuti pelajaran. Saya yakin pasti bisa. Yang penting sekali lagi belajar. Sekali lagi saya ingatkan nggak ada yang bodoh. Mungkin adik-adik tahu sudah terkenal kalau tes FKUHT itu sulit ya, susah. Ya, jadi kalau udah masuk hasil tes, saya yakin pasti karena pintar. Ya, jadi tinggal kemauan untuk belajar. Yang ketiga, saya pesan nanti ikuti secara jadwal perkuliahan, jadwal tutor. Mungkin kemarin sudah disampaikan kegiatannya nantinya. Jadi intinya adalah jadwal-jadwal kuliah diikuti. Saya harapkan nantinya dengan adik-adik semua ikuti kegiatan, belajar, dapat menempuh
sarjana kedokteran tepat waktu, yaitu 3,5 tahun, dan bisa mengikuti dokter paling lambat 2,5 tahun sudah menjadi dokternya. Ya, jadi sekali lagi bersyukur, benar-benar membahagiakan orang tua untuk nantinya belajar dan berhasil jadi dokter. Itu yang saya harapkan. Acara ini kita adakan memang karena nanti adik-adik Prodamaba hanya 2 hari. Ya, Prodamaba hanya 2 hari yang untuk kenalan tentang Fakultas Kedokteran. Oleh karena itu kita adakan seenggaknya dengan 4 kali pertemuan, walaupun waktunya singkat, tapi adik-adik bisa, oh begini toh situasi di FK, bagaimana kakak-kakak seniornya, bagaimana contoh Bapak Dokter dan Tendik atau tenaga kependidikan kita, membantu adik-adik nantinya untuk supaya lancar dalam pendidikan kedokteran. Ya, nggak ada yang ditakuti, ya harus tetap belajar. Selain itu juga untuk mengenal sedikit tentang, masih sedikit tentang pengenalan apa sih kuliahnya itu, kita harus bagaimana kuliahnya, terus apa kegiatan dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, ya jadi sudah kita sampaikan. Jadi nanti waktu 2 hari itu benar-benar tambahan apa yang sudah disampaikan pada hari-hari belakangan ini selama 4 kali pertemuan. Ya, jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan adik-adik pada acara 4 kali pertemuan ini, dan khususnya kepada panitia, Dr. Sasti, Pak Kris, dan semua dari mahasiswa Ormawa yang sudah mengikuti acara ini. Hari ini adalah hari terakhir, dan saya ucapkan selamat, adik-adik sudah bisa mengikuti semuanya. Dan saya nyatakan ditutup ya hari ini ya. Iya. Saya nyatakan ditutup sampai kita ketemu tanggal 25 Agustus kalau nggak salah pertama kali adik-adik Prodamaba di universitas, dan sekitar tanggal 28 kalau nggak salah nanti kita ketemu di FK Hang Tuah, dan kita perkuliahan mulai tanggal 4 kalau nggak salah, 4 September kita mengikuti. Jadi sekali lagi ucapkan terima kasih pada semua, dan saya sebagai Dekan FKUHT mengucapkan selamat pada adik-adik, pesan jaga kesehatan sampai kita ketemu di perkuliahan berikutnya. Demikian dari saya, Pak Kris, Dr. Sasti. Sekali lagi akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Demikian, monggo lanjut. Kita foto dulu. Iya, kita boleh Ya, foto kita dulu foto. ya. Atau boleh dipimpin yel-nya, Mas. Itu ya. Kita pimpin yel-nya ya, boleh di... Kita foto sama Pak Dekan sambil saya pimpin yel. Tetap gini ya. Oke. 1, 2. Mic-nya boleh di-unmute dulu dong. Diambil. Mic-nya boleh di-unmute dulu. Mic-nya, silakan. Camaba FKUHT. Yes. Yes. Oke, saya pamit. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih semuanya. Yuk. Oke. Satu hal yang harus dicatat ya, Dot, dari Pak Dekan adalah tidak ada orang bodoh, yang ada adalah orang yang malas. Noted ya. Jadi jalani sesuatu, jalani terutama ketika Anda nanti berproses belajar mengajar di FK ya, jangan sampai gampang patah arah. Betul. Tetap semangat, ya kan? Tetap semangat itu. Oke? Dan satu lagi tadi Pak Dekan juga menyebutkan bahwa tetap harus ada istirahatnya, tetap. Jadi tetap harus ada agenda untuk istirahat, tetapi harus tetap diimbangi dengan kerajinan tadi. Oke, dengan gini kita akhirin ya. Selamat datang di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah. Kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak buat Camaba FKUHT tahun 2000, 2003, 2024. Buat kakak-kakak Ormawa
Buat tim IT kita yang sudah support di 4 biasa. Ya, boleh ya. Tim IT belum sama sekali kita kenalkan. Ini behind the beliau ini nanti yang akan mengawal Anda juga, melayani Anda selama pembelajaran di FKUHT. Nah, ini Bapak Faris. Ini ada Bapak Siroj. IT FKUHT. Itu Bapak Siroj. Kurusnya macam-macam juga ke beliau-beliau ini, Mas. Berarti yang akan mengawal Anda nanti selama pembelajaran di FKUHT. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya Pak Kris. Saya Dr. Sasti. Saya Faris. Saya Siroj.